Asia Barat adalah wilayah geografis yang meliputi sebagian besar Timur Tengah. Ini adalah kawasan yang bersejarah, terletak di antara Afrika Utara dan Asia Selatan. Asia Barat dikenal karena sejarahnya yang kaya, konflik regional, dan ketegangan geopolitik. Beberapa negara terkemuka di kawasan ini termasuk Israel, Palestina, Mesir, Suriah, Irak, Iran, dan Arab Saudi. Kawasan ini memiliki peran penting dalam geopolitik global, terutama dalam konteks masalah energi dan konflik antar negara. Agama-agama besar seperti Islam, Kristen, dan Yahudi memainkan peran penting dalam budaya dan kehidupan sosial di kawasan ini. Asia Barat atau Asia Barat Daya juga dikenal sebagai wilayah bagian sebelah barat benua Asia, terdiri dari negara-negara wilayah Timur Tengah dan Timur Dekat yang berada di benua Asia. Istilah Asia Barat lebih sering digunakan dalam tulisan mengenai arkeologi dan masa prasejarah kawasan itu. Letak geografis pada Turki. Turki adalah negara yang terletak di persimpangan antara Eropa dan Asia. Negara ini memiliki dua bagian geografis utama. Bagian pertama Timur terletak di benua Eropa dan bagian kedua Anatolia terletak di benua Asia. Turki memiliki perbatasan dengan beberapa negara seperti Yunani, Bulgaria, Georgia, Armenia, Azerbaijan, Iran, Irak, dan Suriah. Topografi Turki sangat beragam, dengan pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan garis pantai yang melengkapi lanskap geografisnya. Wilayah Turki memiliki luas yang mencapai sekitar 783.562 km persegi, menjadikannya negara yang memiliki wilayah yang sangat luas di perbatasan antara Eropa dan Asia. Sosial, kultural negara Turki. Aspek sosial di Turki mencerminkan keberagaman dan sejarah yang kaya. Negara ini memiliki populasi yang heterogen dengan latar belakang budaya yang beragam. Bahasa resmi adalah bahasa Turki, dan mayoritas penduduk Turki menganut agama Islam dengan pengaruh yang kuat dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Sedangkan kultural Turki adalah hasil dari perpaduan sejarah panjang dan pengaruh berbagai budaya. Bahasa resmi Turki adalah bahasa Turki dan mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Namun negara ini juga memiliki keragaman budaya dan etnis yang signifikan. Sosial ekonomi Turki mencerminkan perjalanan ekonomi yang menakjubkan dalam beberapa dekade terakhir. Dengan populasi yang besar, Turki telah memanfaatkan potensinya sebagai negara yang menghubungkan Eropa dan Asia. Pertumbuhan ekonomi yang signifikan didorong oleh sektor industri dan jasa yang berkembang pesat. Kesehatan penduduk terus menjadi prioritas dengan peningkatan akses ke layanan kesehatan dan fasilitas medis modern. Meskipun ada kemajuan, tantangan kesenjangan sosial masih ada, terutama di wilayah pedesaan dan komunitas minoritas. Secara keseluruhan, Turki terus berinvestasi dalam infrastruktur, pendidikan, dan ekonomi untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya dan menjadikan dirinya sebagai pemain utama dalam kuncah ekonomi global. Pendidikan di Turki telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Negara ini telah berinvestasi dalam sistem pendidikan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan bagi warga negaranya. Sistem pendidikan di Turki mencakup pendidikan dasar dan menengah yang wajib, serta pendidikan tinggi yang semakin berkembang. Banyak universitas ternama di Turki menawarkan berbagai program akademik, dan negara ini telah mempromosikan kolaborasi dengan universitas-universitas internasional. Pendidikan di Turki juga mencerminkan kepentingan pada perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Negara ini telah berinvestasi dalam penelitian ilmiah dan pengembangan teknologi, mengakui pentingnya inovasi dalam menghadapi tantangan global. Dengan visi untuk menciptakan masyarakat yang lebih terdidik dan kompetitif, Turki terus memperkuat sektor pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang terampil dan berkualitas.
yang akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial. Konflik yang pernah terjadi di Turki telah menyaksikan sejumlah konflik sepanjang sejarahnya. Salah satu yang paling mencolok adalah konflik Kurdi. Konflik ini terutama terjadi antara pemerintah Turki dan sekelompok Kurdi yang menginginkan otonomi atau kemerdekaan bagi wilayah mereka yang tersebar di beberapa negara, termasuk Turki. Selama beberapa dekade, konflik ini telah memakan korban jiwa dan mengakibatkan kerusakan pada infrastruktur di beberapa wilayah di selatan dan tenggara Turki. Meskipun ada upaya-upaya untuk mencapai perdamaian, ketegangan terus berlanjut dan situasi ini menjadi salah satu tantangan terbesar dalam sejarah konflik di Turki. Selain konflik Kurdi, Turki juga mengalami kudeta militer pada tahun 2016 yang menciptakan ketegangan dalam masyarakat. Upaya kudeta yang gagal tersebut memicu respon keras dari pemerintah, termasuk penghapusan ribuan pejabat pemerintah dan anggota militer yang diduga terlibat dalam kudeta. Kejadian ini menimbulkan ketegangan dalam hubungan Turki dengan beberapa negara barat dan memunculkan perdebatan mengenai hak asasi manusia dan kebebasan sipil di negara ini. Konsekuensi dari kudeta tersebut masih mempengaruhi politik dan masyarakat Turki hingga saat ini. Letak geografis negara Palestina. Kondisi geografis Palestina adalah faktor yang mendalam yang memengaruhi kehidupan masyarakat politik di wilayah ini. Terletak di Timur Tengah, Palestina merupakan wilayah yang relatif kecil dan terfragmentasi, dengan perbatasan yang didefinisikan oleh sejarah konflik yang kompleks. Wilayah ini dibatasi oleh Laut Tengah di sebelah barat, Israel di sebelah utara dan timur, dan Yordania di sebelah selatan. Dua wilayah utama yang membentuk Palestina adalah tepi barat dan jalur Gaza yang terpisah oleh Israel. Tepi barat mencakup kota-kota penting seperti Ramallah, Bethlehem, dan Nablus. Sedangkan jalur Gaza terletak di sepanjang pesisir Mediterania. Kondisi geografis ini membatasi mobilitas penduduk Palestina dan juga memiliki dampak langsung pada perkembangan ekonomi dan akses ke sumber daya alam. Kondisi geografis Palestina juga mencakup wilayah pegunungan yang berbatasan dengan dataran pesisir yang memberikan berbagai tipe iklim dan kondisi pertanian. Dalam sejarahnya, Palestina adalah tanah yang subur dan merupakan bagian penting dari perdagangan dan budaya di dunia kuno. Namun seiring berjalannya konflik dan perubahan geopolitik, banyak aspek kehidupan masyarakat Palestina, termasuk hak atas tanah dan sumber daya alam, telah menjadi subjek sengketa yang memengaruhi dinamika politik dan ekonomi di wilayah tersebut. Posisi geografis Palestina sebagai pusat konflik Israel-Palestina juga menciptakan tantangan yang berkelanjutan terkait akses, pergerakan, dan stabilitas dalam wilayah ini. Sosial kultural negara Palestina. Palestina memiliki warisan sosial dan budaya yang kaya, tercermin dalam tradisi dan nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Masyarakat Palestina memiliki ikatan yang erat dengan tanah mereka, dengan sebagian besar penduduk hidup di lingkungan perkotaan dan pedesaan. Kebudayaan Palestina mencakup berbagai aspek, termasuk bahasa, musik, tarian, kuliner, dan seni rupa. Bahasa Arab adalah bahasa utama yang digunakan oleh penduduk Palestina, dan bahasa Arab Palestina memiliki dialek dan aksen yang khas. Seni dan musik memainkan peran penting dalam budaya Palestina. Musik tradisional Palestina, termasuk alat musik seperti oud dan darbuka, adalah bagian integral dari acara sosial dan budaya. Tarian Palestina seperti Debka adalah ekspresi kegembiraan dan solidaritas dalam acara perayaan dan peristiwa sosial. Palestina juga memiliki sejarah yang kaya dalam seni rupa dan arsitektur, dengan banyak lukisan, kerajinan tangan, dan bangunan bersejarah yang mencerminkan identitas dan warisan budaya Palestina. Kondisi politik dan konflik Israel-Palestina telah memengaruhi kehidupan sosial dan budaya di Palestina, dengan pengaruh dan tantangan yang berhubungan dengan status dan hak rakyat Palestina. Meskipun kondisi konflik telah menciptakan tantangan besar,
Masyarakat Palestina terus berusaha untuk menjaga dan merayakan identitas budaya mereka dalam upaya untuk mempertahankan warisan mereka di tengah tantangan yang ada. Sosial ekonomi negara Palestina. Sosial ekonomi Palestina adalah gambaran yang kompleks dan terpengaruh oleh kondisi politik dan konflik yang berlarut-larut dalam kawasan tersebut. Negara Palestina belum meraih kemerdekaan penuh dan terbagi antara tepi barat yang dikelola oleh otoritas Palestina dan jalur Gaza yang dikuasai oleh Hamas. Kondisi sosial ekonomi di tepi barat dan Gaza menghadapi sejumlah tantangan serius. Tingkat pengangguran yang tinggi, keterbatasan akses ke sumber daya alam dan pembatasan pergerakan penduduk Palestina oleh otoritas Israel telah membatasi pertumbuhan ekonomi. Kendala ekonomi juga mencangkup ketidakpastian politik yang mempengaruhi investasi asing dan perkembangan bisnis. Palestina mengandalkan bantuan internasional yang signifikan untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduknya, termasuk pendidikan, layanan kesehatan, dan bantuan sosial. Namun, upaya pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh warga Palestina dan komunitas internasional terus berlanjut, dengan pertumbuhan sektor-sektor seperti teknologi informasi, pariwisata, dan sektor swasta lainnya yang mulai berkembang. Meskipun tantangan sosial ekonomi yang serius tetap ada, semangat dan daya tahan rakyat Palestina tetap kuat, dengan tekad untuk mencapai kemerdekaan dan kemandirian ekonomi di masa depan. Pendidikan di negara Palestina. Pendidikan di Palestina adalah hal yang sangat penting, namun juga terpengaruh oleh kondisi politik dan konflik di wilayah tersebut. Meskipun tantangan besar seperti pembatasan pergerakan, kerusakan infrastruktur, dan ketidakpastian politik, Palestina telah berkomitmen untuk menyediakan akses pendidikan bagi penduduknya. Sistem pendidikan di Palestina mencangkup pendidikan dasar dan menengah yang wajib, dengan fokus pada kurikulum yang mencerminkan identitas nasional dan budaya Palestina. Universitas-universitas di tepi barat dan Gaza juga menawarkan berbagai program akademik, walaupun terkadang akses terhambat oleh situasi konflik. Upaya-upaya pendidikan dan pelatihan lanjutan menjadi penting dalam rangka mempersiapkan generasi muda Palestina untuk menghadapi tantangan ekonomi dan sosial, serta membangun masa depan yang lebih baik. Konflik yang pernah terjadi di negara Palestina. Salah satu konflik yang pernah terjadi yaitu konflik Israel-Palestina, di mana konflik ini merupakan salah satu konflik dunia internasional yang paling lama dan telah berlangsung lebih dari setengah abad yang melibatkan banyak negara Arab dan negara Barat. Konflik yang telah berlangsung 60 tahun ini menjadi konflik cukup akut yang menyita perhatian masyarakat dunia. Konflik tersebut terjadi berawal dari keputusan PBB yang mengakhiri mandat pemerintahan Inggris di wilayah Palestina dan kemudian membagi wilayah Palestina menjadi dua negara, yaitu wilayah yang diperuntukkan bagi masyarakat Yahudi, Israel, dan Arab Palestina. Keputusan PBB tersebut menimbulkan protes dari rakyat Palestina yang sudah sejak lama menempati wilayah tersebut. Sementara itu, sikap arogansi Israel yang ingin menguasai seluruh wilayah Palestina berubah menjadi kerusuhan yang memicu terjadinya perang dalam skala yang lebih luas. Konflik Israel-Palestina ini bukanlah sebuah konflik dua sisi yang sederhana, seolah-olah seluruh bangsa Israel atau bahkan seluruh orang Yahudi yang berkebangsaan Israel memiliki satu pandangan yang sama, sementara seluruh bangsa Palestina memiliki pandangan yang sebaliknya. Di kedua komunitas terdapat orang-orang dan kelompok-kelompok yang menganjurkan penyingkiran teritorial total dari komunitas yang lainnya, sebagian menganjurkan solusi dua negara, dan sebagian lagi menganjurkan solusi dua bangsa dengan satu negara sekular yang mencangkup wilayah Israel masa kini, jalur Gaza, tepi barat, dan Yerusalem Timur. Peperangan yang berlangsung sampai sekarang ini telah menelan banyak korban dan menimbulkan kesengsaraan yang berkepanjangan bagi rakyat Palestina. Hal tersebut memicu konflik regional di kawasan Timur Tengah. Intervensi yang dilakukan oleh Israel tersebut
memicu konflik yang semakin luas yang melibatkan negara-negara tetangganya seperti Mesir, Yordania, Suriah, Irak, Iran, dan negara-negara di kawasan Timur Tengah lainnya. Letak geografis negara Israel. Negara Israel terletak di Timur Tengah berbatasan dengan berbagai negara di wilayah tersebut. Israel terletak di pesisir tenggara Laut Tengah dan berbagi perbatasan dengan Lebanon di sebelah utara, Suriah di sebelah timur, Yordania di sebelah timur, dan Mesir di sebelah barat daya. Selain itu, Israel juga memiliki perbatasan pendek dengan jalur Gaza di sebelah barat daya dan tepi barat Sungai Yordan di sebelah timur. Letak geografisnya memberikan akses ke laut dengan garis pantai di sepanjang Laut Tengah yang menciptakan peluang dalam perdagangan dan pariwisata. Selain itu, wilayah pegunungan dan dataran tinggi di Israel memberikan variasi iklim dan kondisi geografis yang beragam, mencakup dataran pantai, gurun, dan daerah pegunungan, memberikan keragaman lanskap dan ekosistem di negara ini. Sosial kultural negara Israel. Negara Israel mencerminkan keragaman etnis dan agama yang ada di wilayah tersebut. Masyarakat Israel terdiri dari berbagai kelompok etnis dengan mayoritas Yahudi, tetapi juga terdapat komunitas Arab, Druze, Kristen, dan minoritas lainnya. Bahasa Ibrani adalah bahasa resmi Israel, sementara bahasa Arab juga memiliki status resmi dan digunakan oleh komunitas Arab. Nilai-nilai keluarga sangat dihargai di masyarakat Israel, dan kehidupan keluarga, tradisi agama memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Israel juga memiliki budaya kuliner yang beragam, dengan hidangan-hidangan seperti falafel, hummus, dan shawarma yang sangat populer. Seni dan budaya juga berkembang pesat mencakup seni rupa, sastra, musik, dan teater yang mencerminkan pengaruh berbagai budaya di wilayah tersebut. Selain itu, Israel juga memiliki sejarah agama yang dalam dan menjadi situs penting bagi 3 agama besar, Yudaisme, Kristen, dan Islam, yang menjadikannya tujuan penting bagi wisatawan yang tertarik dengan aspek sejarah dan keagamaan. Sosial ekonomi negara Israel. Israel mencerminkan perkembangan ekonomi yang mengesankan sejak kemerdekaannya pada tahun 1948. Negara ini telah berhasil mengubah dirinya dari negara agraris menjadi ekonomi modern yang inovatif. Israel memiliki sektor teknologi tinggi yang berkembang pesat, seringkali disebut sebagai startup nation dengan banyak perusahaan teknologi inovatif yang berkembang di berbagai bidang seperti teknologi informasi, kesehatan, dan pertanian. Pertumbuhan ekonomi yang kuat telah mendukung peningkatan standar hidup dan pendidikan yang berkualitas serta penelitian ilmiah yang intensif telah menjadi prioritas bagi pemerintah. Namun, Israel juga menghadapi tantangan sosial ekonomi, termasuk kesenjangan ekonomi yang berkembang antara penduduk kota dan daerah pedesaan, serta ketegangan etnis di dalam masyarakat yang berasal dari berbagai latar belakang etnis dan agama. Keseluruhan Israel terus berusaha untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi dengan menggabungkan pertumbuhan ekonomi yang kuat dengan upaya untuk mengatasi ketidaksetaraan dan masalah-masalah sosial lainnya. Pendidikan di negara Israel. Pendidikan di Israel memiliki peran yang penting dalam mengembangkan masyarakat yang beragam dan inovatif. Sistem pendidikan di negara ini mencakup pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang diawasi oleh Kementerian Pendidikan Israel. Anak-anak di Israel wajib mengikuti pendidikan dasar hingga usia 16 tahun.
Bahasa Ibrani adalah bahasa yang utama digunakan dalam kurikulum pendidikan, meskipun ada juga pendidikan dalam bahasa Arab, Inggris, dan bahasa lainnya. Israel memiliki sejumlah universitas terkemuka yang menawarkan berbagai program akademik dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan humaniora. Universitas seperti Universitas Ibrani di Yerusalem, Universitas Teknion di Haifa, dan Teknion Israel Institute of Technology terkenal di tingkat internasional. Israel juga dikenal atas penelitian ilmiah dan teknologi tinggi dan sektor penelitian yang kuat dan kolaborasi dengan komunitas ilmiah global. Konflik yang pernah terjadi. Konflik di Israel, terutama dikenal dengan konflik Israel-Palestina, telah menjadi salah satu konflik paling rumit dan berlarut-larut di dunia. Konflik ini melibatkan berbagai isu termasuk hak dan status wilayah, perbatasan, pemukiman Israel di tepi barat, status Yerusalem, hak pengungsi Palestina, dan banyak masalah lainnya. Selama puluhan tahun, konflik ini telah menyebabkan konfrontasi bersenjata, perang, dan ketegangan yang seringkali mengakibatkan kerugian besar dalam korban manusia dan kerusakan infrastruktur di wilayah tersebut. Upaya-upaya untuk mencapai perdamaian dan solusi politik telah dilakukan berulang kali, termasuk negosiasi resmi dan inisiatif internasional. Namun, hingga saat ini, konflik tersebut masih berlanjut tanpa solusi yang berkelanjutan. Konflik ini mempengaruhi kondisi sosial, ekonomi, dan politik di Israel serta di wilayah Palestina, dan dampaknya merembet ke seluruh wilayah Timur Tengah. Meskipun tantangan yang serius ada di depan, terus ada upaya internasional dan usaha di dalam negeri untuk mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan bagi kedua belah pihak, dengan tujuan untuk menciptakan perdamaian yang mendukung keamanan dan stabilitas di wilayah tersebut. Irak adalah sebuah negara yang terletak di wilayah barat daya Asia, di Timur Tengah. Negara ini berbatasan dengan sejumlah negara tetangga yang meliputi Turki di sebelah utara, Suriah di sebelah barat laut, Yordania di sebelah barat daya, Arab Saudi di sebelah selatan, Kuwait di sebelah selatan, dan Iran di sebelah timur. Irak juga memiliki pantai kecil yang menghadap ke Teluk Persia di sebelah tenggara, mencakup kota pelabuhan Basrah. Secara geografis, Irak memiliki beragam lanskap yang mencakup dataran rendah, dataran tinggi, gurun, dan pegunungan. Wilayah dataran tinggi di sebelah utara dikelilingi oleh pegunungan Zagros dan pegunungan Taurus. Meskipun kondisi geografisnya menciptakan berbagai iklim dan kondisi lingkungan, negara ini umumnya dikenal dengan cuaca panas dan gurun di wilayah selatan dan tengahnya. Irak memiliki sejarah panjang yang kaya dan juga memiliki warisan budaya yang beragam, yang mencerminkan pengaruh sejarah dan budaya berbagai peradaban yang pernah ada di wilayah tersebut. Untuk sosial kultural dari negara Irak, yaitu negara yang kaya dengan warisan sosial budaya yang berasal dari berbagai peradaban yang pernah berkuasa di wilayah ini selama ribuan tahun. Masyarakat Irak sangat beragam, dengan mayoritas penduduknya adalah Arab, tetapi juga terdapat kelompok etnis minoritas seperti Kurdi, Turmenkia, Ashrian, dan Yazidi yang membentuk keragaman budaya yang kaya. Bahasa Arab adalah bahasa resmi, sementara bahasa Kurdi juga digunakan secara luas di wilayah Kurdistan Irak. Irak memiliki warisan sejarah yang luar biasa, dengan banyak situs arkeologis seperti kota kuno Mesopotamia yang dianggap sebagai tempat lahir peradaban. Seni rupa, sastra, musik, dan tarian memainkan peran penting dalam budaya Irak, mencerminkan perpaduan pengaruh Arab, Islam, dan sejarah asli. Masyarakat Irak juga memiliki tradisi kuliner yang kaya, dengan hidangan seperti biryani, dolma, dan kebab yang populer.
Namun, kondisi sosial kultural Irak juga telah dipengaruhi oleh konflik, ketegangan politik, dan perubahan sejarah yang kompleks. Perang dan ketidakstabilan politik telah mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat Irak dan melibatkan masalah hak asasi manusia dan keamanan. Irak juga merupakan salah satu situs penting dalam Islam. Dengan banyak tempat suci bagi umat muslim, termasuk kota Najaf dan Karbala yang menjadi tujuan ziarah. Meskipun kondisi sosial dan budaya di Irak telah dipengaruhi oleh tantangan besar, masyarakat Irak tetap bangga dengan warisan budaya mereka dan terus berupaya untuk merawat dan merayakan identitas mereka di tengah perubahan yang terus berlanjut. Selanjutnya, sosial ekonomi. Sosial ekonomi Irak mencerminkan sejarah yang kompleks dan gejolak politik yang telah mempengaruhi negara ini selama beberapa dekade terakhir. Ekonomi Irak didukung oleh sumber daya yang melimpah, terutama minyak mentah, yang menjadi pilar ekonomi utama. Namun, dampak dari perang, sanksi internasional, dan konflik internal telah mengganggu pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial. Kondisi ekonomi juga telah dipengaruhi oleh isu-isu korupsi, ketidaksejahteraan, dan masalah pengangguran yang cukup serius. Selama beberapa tahun terakhir, upaya telah dilakukan untuk mengembangkan sektor swasta, diversifikasi ekonomi, dan meningkatkan infrastruktur. Namun, proses pembangunan dan pemulihan ekonomi masih dihadapkan pada tantangan besar, terutama akibat kerusakan infrastruktur, akibat konflik, dan kurangnya investasi dalam sektor non-minyak. Tantangan sosial ekonomi di Irak juga termasuk ketidaksetaraan ekonomi antara kelompok etnis dan daerah, serta akses terbatas ke layanan dasar seperti pendidikan dan perawatan kesehatan di beberapa wilayah. Yang selanjutnya, pendidikan. Pendidikan di Irak adalah aspek penting dalam upaya membangun masa depan yang lebih baik bagi masyarakatnya. Meskipun tantangan-tantangan yang serius telah mempengaruhi sistem pendidikan negara ini, sistem pendidikan Irak mencakup pendidikan dasar dan menengah yang wajib bagi anak-anak, dengan fokus pada kurikulum nasional yang mencakup berbagai mata pelajaran. Bahasa Arab adalah bahasa utama yang digunakan dalam sistem pendidikan, dan pelajaran keagamaan juga menjadi bagian integral dari kurikulum. Konflik yang pernah terjadi. Irak telah mengalami beberapa konflik yang mengguncang negara dan masyarakatnya selama beberapa dekade. Salah satu konflik yang paling mencolok adalah invasi Amerika Serikat ke Irak pada tahun 2003. Tindakan ini mengakibatkan penggulingan rezim Saddam Hussein yang telah berkuasa selama puluhan tahun. Meskipun invasi tersebut berakhir dengan cepat, pasca invasi Irak tertangkap dalam ketegangan politik dan kerusuhan etnis yang serius. Hal ini menciptakan konflik internal yang terus berlanjut, mengakibatkan ketidakstabilan politik dan kekerasan etnis yang meresap hingga beberapa tahun ke depan. Selain itu, muncul pula konflik dengan ISIS atau Negara Islam Irak dan Suriah. Kelompok ekstremis yang merebut wilayah-wilayah di Irak dan Suriah pada tahun 2014. Serangan ISIS mengakibatkan kekacauan dan pertempuran sengit di Irak, terutama di provinsi-provinsi utara dan barat negara itu. Upaya besar dilakukan oleh pasukan Irak dan koalisi internasional untuk mengusir ISIS dari wilayah-wilayah yang mereka kuasai. Meskipun ISIS telah kehilangan sebagian besar wilayahnya, ancaman kelompok ekstremis ini masih ada, dan konflik di Irak berdampak besar terhadap stabilitas sosial, politik, dan ekonomi negara ini. Konflik konstruktif dan pemulihan nasional adalah prioritas penting dalam rangka membangun kembali kestabilan di Irak dan memberikan masa depan yang lebih baik bagi masyarakatnya. Yang berikutnya adalah Yaman. Yaman adalah sebuah negara yang terletak di ujung selatan semenanjung Arab, menjulang di antara Laut Merah di sebelah barat dan Teluk Aden di sebelah selatan. Wilayah ini berbatasan dengan Arab Saudi di sebelah utara dan Oman di sebelah timur. Letak geografisnya yang strategis memberikan Yaman akses ke perairan internasional dan menghubungkannya dengan
perlintasan maritim utama di Laut Merah dan Teluk Aden, menjadikannya lokasi penting dalam perdagangan laut global. Kondisi geografis Yaman sangat bervariasi, dengan pesisir pantai yang panas dan gurun yang meluas di sebelah barat, pegunungan yang menjulang di sebelah utara dan barat, serta dataran tinggi dan sabuk pegunungan di sebelah tengah dan selatan. Pegunungan di Yaman mencakup pegunungan Hijaz di barat laut dan pegunungan Hadramaut di timur, yang memengaruhi iklim dan ekologi wilayah tersebut. Meskipun memiliki lanskap yang indah dan beragam, Yaman juga rentan terhadap bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, yang telah memengaruhi masyarakat dan infrastruktur di negara itu. Sosial kultural. Yaman memiliki warisan sosial budaya yang kaya, mencerminkan sejarah panjang dan keberagaman etnis yang ada di wilayah tersebut. Masyarakat Yaman terdiri dari berbagai kelompok etnis dan etnisitas yang berbeda. Dengan mayoritas penduduk parentis Arab, bahasa Arab adalah bahasa resmi dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan banyak dialek regional yang khas, nilai-nilai kekeluargaan sangat dihargai di Yaman, dan tradisi keluarga dan komunitas memainkan peran sentral dalam kehidupan sehari-hari. Seni dan musik juga memiliki tempat yang istimewa dalam budaya Yaman, dengan alat musik tradisional seperti kanbus dan melodi yang mengiringi berbagai tarian dan perayaan. Kuliner Yaman, dengan hidangan-hidangan seperti mandi atau nasi dan daging, salta atau sup khas, dan kapsa atau nasi berbumbu, juga mencerminkan kekayaan budaya dan kuliner Arab. Meskipun Yaman telah mengalami ketegangan politik dan konflik selama beberapa tahun terakhir, masyarakatnya terus berusaha merawat dan merayakan warisan budayanya sambil menghadapi tantangan yang ada. Sosial ekonomi. Sosial ekonomi Yaman telah dipengaruhi secara signifikan oleh berbagai tantangan, termasuk konflik bersenjata, kerusuhan politik, dan ketidakstabilan yang berlarut-larut. Yaman adalah salah satu negara termiskin di dunia Arab, dan sebelum konflik, ekonominya sangat bergantung pada ekspor minyak dan gas alam. Meskipun memiliki sumber daya alam yang melimpah, Yaman telah mengalami kesenjangan ekonomi yang signifikan dan pengangguran yang tinggi. Tantangan sosial ekonomi di Yaman dipengaruhi oleh kurangnya akses ke layanan dasar seperti pendidikan dan perawatan kesehatan, serta ketidaksetaraan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Selama konflik yang berlarut-larut, ekonomi Yaman telah terpuruk dengan pengangguran yang meningkat dan akses terbatas terhadap makanan, air bersih, dan layanan kesehatan. Upaya untuk memulihkan ekonomi dan menyediakan bantuan kemanusiaan telah menjadi prioritas dalam rangka mengatasi kondisi sosial ekonomi yang sulit di negara ini. Pendidikan. Pendidikan di Yaman telah terpengaruh secara serius oleh konflik bersenjata dan ketidakstabilan politik yang telah melanda negara ini. Meskipun Yaman memiliki sejarah pendidikan yang kaya dan tradisi pembelajaran yang kuat, sistem pendidikan telah mengalami kerusakan serius akibat perang dan konflik bersenjata. Banyak sekolah dan fasilitas pendidikan lainnya telah rusak atau dihancurkan, sementara guru dan siswa telah terpaksa meninggalkan kelas mereka. Akses ke pendidikan juga telah terhambat, terutama di wilayah-wilayah yang terkena dampak langsung dari konflik. Ini telah menciptakan ketidaksetaraan akses ke pendidikan, dengan banyak anak terpaksa meninggalkan sekolah mereka. Meskipun tantangan besar hadir, banyak pihak dalam dan luar negeri terus berupaya untuk mendukung pemulihan sistem pendidikan Yaman, membangun kembali infrastruktur sekolah, dan memberikan akses pendidikan yang lebih baik bagi generasi muda, dalam harapan untuk menciptakan masa depan yang lebih cerah di tengah kondisi yang sulit. Konflik yang pernah terjadi. Konflik di Yaman yang melibatkan pemerintah Yaman yang diakui secara internasional dan kelompok pemberontak Houthi yang didukung oleh Iran telah berlarut-larut selama beberapa tahun terakhir dan mengakibatkan bencana kemanusiaan yang sangat serius. Konflik ini dimulai pada tahun 2014 ketika kelompok Houthi merebut kendali atas ibu kota Sanaa
dan menggulingkan pemerintahan yang ada. Intervensi militer dan koalisasi yang dipimpin oleh Arab Saudi pada tahun 2015 untuk mendukung pemerintah Yaman yang diakui secara internasional memperpanjang konflik tersebut. Konflik bersenjata ini telah mengakibatkan ribuan korban jiwa dan jutaan warga Yaman terlantar. Dan masyarakat Yaman telah menghadapi kelangkaan makanan, air bersih, dan akses ke layanan dasar seperti perawatan, kesehatan, dan pendidikan. Ketegangan dan kebutuhan politik yang berlarut-larut telah membuat upaya mediasi internasional untuk mencapai perdamaian sulit terrealisasi, dan situasi konflik terus menjadi salah satu isu kemanusiaan paling mendesak di dunia ini. Selanjutnya, Arab Saudi. Yang pertama, letak geografis. Arab Saudi adalah negara yang memiliki kondisi geografis yang sangat beragam dan kaya sumber daya alam. Terletak di semenanjung Arab di Timur Tengah. Negara ini memiliki garis pantai yang panjang di sepanjang Laut Merah di sebelah barat dan Teluk Arab di sebelah timur. Pesisir pantai ini menciptakan potensi penting dalam perdagangan maritim dan menyediakan akses perairan internasional yang strategis. Bagian utara negara ini dihiasi dengan pegunungan Hijaz dan pegunungan Asir, yang menciptakan iklim yang lebih sejuk dan subur dibandingkan dengan wilayah gurun di selatan. Bagian selatan Arab Saudi didominasi oleh gurun Rub al-Khali atau gurun MP Quarter, salah satu gurun terbesar di dunia. Yang kedua, sosial kultural. Arab Saudi adalah negara dengan warisan sosial budaya yang sangat kuat, yang dipengaruhi secara signifikan oleh agama Islam dan sejarah panjangnya. Islam adalah negara resmi dan dominan di Arab Saudi, dan negara ini adalah tempat suci bagi umat Islam, dengan 2 kota suci, Mekah dan Madinah, yang menjadi tujuan utama ziarah bagi jutaan umat Islam dari seluruh dunia setiap tahun. Kehidupan sosial di Arab Saudi sangat terpengaruh oleh ajaran Islam dan tradisi Islam seperti salat, puasa selama bulan Ramadan, dan haji menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, sosial ekonomi. Arab Saudi adalah salah satu negara terkaya di dunia berkat sumber daya alamnya yang melimpah, terutama minyak mentah. Ekonomi Arab Saudi sangat bergantung pada sektor minyak dan gas alam, yang menyumbang sebagian besar pendapatan negara. Selama beberapa dekade terakhir, negara ini telah menjalankan berbagai program pembangunan dan diversifikasi ekonomi yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada minyak dan mempromosikan sektor-sektor lain seperti pariwisata, teknologi, dan industri. Meskipun upaya ini telah menghasilkan kemajuan, minyak tetap menjadi tulang punggung ekonomi Arab Saudi. Terus yang keempat, pendidikan. Pendidikan di Arab Saudi memiliki ciri khas yang unik dan mendalam. Negara ini telah berinvestasi besar dalam sistem pendidikan, dengan fokus kuat pada pendidikan Islam dan pengajaran Al-Quran. Di Arab Saudi, siswa belajar untuk menghafal Al-Quran sejak usia dini, dan pendidikan agama Islam adalah bagian integral dari kurikulum. Selain itu, Arab Saudi memiliki sejumlah universitas terkemuka di dunia seperti Universitas Raja Saud dan Universitas Islam Madinah, yang menawarkan beragam program studi yang mencakup ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora. Sistem pendidikan tinggi di Arab Saudi juga telah berkembang pesat, menarik siswa dari berbagai negara untuk mengejar gelar sarjana dan pascasarjana. Arab Saudi terus berupaya untuk memodernisasi pendidikan dan melibatkan perempuan dalam proses belajar mengajar, sehingga menciptakan peluang pendidikan yang lebih inklusif dan seimbang di seluruh negeri. Terus yang kelima, konflik yang pernah terjadi. Arab Saudi sepanjang sejarahnya telah menjadi saksi dari berbagai konflik dan peristiwa penting yang memengaruhi wilayah Timur Tengah. Salah satunya konflik paling mencolok adalah Perang Teluk yang terjadi pada tahun 1090 sampai 1091, ketika pasukan koalisi internasional dipimpin oleh Amerika Serikat melibatkan diri dalam konflik untuk mengusir pasukan Irak yang menduduki Kuwait.
konflik ini memiliki dampak besar terhadap Arab Saudi, baik dalam hal ketersediaan sumber daya alam seperti minyak maupun dalam hubungan geopolitik regional. Arab Saudi juga menjadi tuan rumah untuk konflik internal dan eksternal yang negara yang terakhir adalah Qatar. Yang pertama, letak geografis. Qatar adalah sebuah negara yang terletak di semenanjung Arab, mencorok ke dalam Laut Arab di sebelah timur, dengan koordinat geografis antara 24 derajat hingga 27 derajat lintang utara dan antara 50 derajat hingga 52 derajat bujur timur. Qatar memiliki posisi strategis yang unik. Qatar berbatasan dengan Arab Saudi di sebelah selatan, sementara pantai timurnya menghadap ke Laut Arab. Dengan garis pantai yang panjang, Qatar memiliki akses ke perairan Teluk Persia yang penting untuk perekonomian negara ini, terutama dalam hal ekspor minyak dan gas alam. Wilayah Qatar yang relatif kecil ini mencakup sebagian besar semenanjung Qatar dan memiliki perbatasan darat dengan Arab Saudi. Letak geografisnya yang kaya sumber daya alam, terutama minyak dan gas, telah menjadikan Qatar salah satu negara paling makmur di dunia. Yang kedua, sosial kultural. Sosial dan budaya di Qatar mencerminkan perpaduan antara tradisi kuno dengan modernitas yang berkembang pesat. Qatar adalah negara dengan mayoritas penduduk Muslim dan Islam memainkan peran sentral dalam kehidupan sehari-hari warga Qatar. Masjid-masjid yang indah dan pusat keagamaan adalah pusat kehidupan sosial dan budaya di negara ini, tempat orang berkumpul untuk beribadah dan memperkuat ikatan komunikasi. Tradisi Arab juga tetap hidup dalam aspek-aspek kehidupan sehari-hari seperti seni ukir kayu dan tekstil tradisional. Makanan juga memainkan peran penting dalam budaya Qatar, dengan hidangan-hidangan seperti biryani, mandi, dan kabsah yang merupakan sajian populer yang sering dibagikan dalam acara sosial. Qatar juga merangkul modernitas dengan membuka diri terhadap pengaruh global. Kota Doha, ibu kota Qatar, telah menjadi pusat budaya yang dinamis dengan museum-museum canggih seperti Museum Islam dan Museum Nasional Qatar. Qatar juga menjadi tuan rumah banyak acara internasional seperti Piala Dunia FIFA 2022 yang akan membawa budaya dan keragaman dunia ke negara ini. Qatar juga aktif dalam mendukung seni dan budaya dengan berbagai festival dan acara seni yang diadakan sepanjang tahun. Yang ketiga, sosial ekonomi. Sosial dan ekonomi Qatar adalah dua aspek yang sangat erat terkait, dan negara ini telah mengalami perkembangan ekonomi yang luar biasa dalam beberapa dekade terakhir. Qatar memiliki salah satu ekonomi terkaya di dunia, terutama karena sumber daya alamnya, terutama minyak dan gas alam. Pendapatan dari sektor energi telah memungkinkan pemerintah Qatar untuk memberikan layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas kepada penduduknya, serta infrastruktur modern yang memfasilitasi pertumbuhan ekonomi. Terus yang keempat, pendidikan. Pendidikan di Qatar telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir dan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah. Negara ini telah berinvestasi secara substansial dalam sistem pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang terdidik, berkemampuan, dan siap menghadapi tantangan global. Qatar memiliki sejumlah universitas dan institusi pendidikan tinggi terkemuka, termasuk Universitas Qatar yang berdiri sejak 1973. Pendidikan di Qatar berfokus pada pembelajaran sepanjang hayat dan pengembangan keterampilan yang relevan dengan tuntutan pasar kerja yang berkembang pesat. Qatar Foundation, sebuah lembaga pendidikan dan riset terkemuka, telah memainkan peran penting dalam mengembangkan sistem pendidikan di negara ini. Pemerintah Qatar juga telah memperkenalkan berbagai inisiatif untuk memajukan pendidikan, seperti program beasiswa untuk siswa lokal dan internasional. Terus yang kelima, konflik yang pernah terjadi. Qatar adalah salah satu negara di Timur Tengah yang telah mengalami beberapa konflik dan ketegangan regional yang memengaruhi stabilitasnya. Salah satu konflik terpenting adalah ketegangan yang muncul antara Qatar dan beberapa negara tetangga seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab,
Bahrain, dan Mesir pada tahun 2027. Negara-negara ini telah menghentikan hubungan diplomatik dan pandangan dengan Qatar dan memberlakukan blokade ekonomi sebagai tanggapan terhadap klaim bahwa Qatar mendukung kelompok teroris. Konflik ini mempengaruhi arus perdagangan, kelangsungan hidup warga asing yang tinggal di Qatar, serta hubungan politik di wilayah Teluk Persia. Meskipun konflik tersebut secara resmi berakhir pada 2021, setelah negosiasi diplomatik, dampaknya masih terasa dalam politik dan ekonomi regional. Selain itu, sejarah Qatar juga mencakup konflik perbatasan dengan Arab Saudi pada tahun 1992. Konflik perbatasan di sekitar perbatasan Qatar Arab Saudi mencapai puncak ketegangan ketika pasukan bersenjata kedua negara saling berhadapan. Konflik ini akhirnya diselesaikan melalui kesepakatan diplomatik, tetapi perbatasan antara kedua negara tetap menjadi sumber potensi ketegangan hingga saat ini. Perkembangan dalam diplomasi dan hubungan bilateral telah membantu meredakan konflik tersebut. Namun, perbatasan tetap menjadi isu sensitif antara kedua negara tersebut. Dalam kedua kasus ini, Qatar telah berusaha untuk menjaga stabilitas dan mengatasi ketegangan dengan pendekatan diplomasi dan dialog.